Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit dari presentasi dari tim kami mengenai rencana-rencana kami, bagaimana cara kami untuk mengembangkan lebih daerah wisata Labuan Bajo. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Tiffany Amanda Putri Koremega, dengan NPM 210711483. Nama saya Devin Ganepta Hernando dengan NPM 2107-11453. Nama saya Yosep Peri Fernando dengan NPM 2107-11479. Baik, kami akan masuk ke presentasi kami. Nah, di slide ini pasti Bapak Ibu sekalian mengenali beberapa orang. Ada yang artis, selebgram, penyanyi, ataupun aktris. Nah, dari profesi-profesi dan latar belakang yang berbeda, mereka memiliki kesamaan dalam foto-foto ini, yaitu adalah mereka sedang berada di objek wisata yang kami pilih, yaitu adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo sendiri terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat. Labuan Bajo ditetapkan sebagai salah satu wilayah DSP di Indonesia. DSP sendiri merupakan singkatan dari Destinasi Super Prioritas, yang merupakan destinasi yang bertujuan tidak hanya menjadi daya tarik wisatawan saja, namun juga menumbuhkan ekosistem ekonomi yang kreatif yang melibatkan warga setempat. Hanya ada 5 DSP di Indonesia, yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Likupang, dan yang terakhir merupakan Labuan Bajo. Dalam hal ini, Labuan Bajo mendapatkan perhatian yang sangat lebih dari pemerintah pusat, karena dinilai aspek pariwisatanya yang sangat lengkap, mulai dari wisata alam, perairan, dan juga Pulau Komodo yang termasuk salah satu Seven Wonders, dan juga masih banyak lainnya. Bukan hanya dari pemerintah, para artis juga banyak ingin tertarik dengan keindahan Labuan Bajo. Sampai banyak artis, selebgram maupun investor dari luar yang ingin berinvestasi di Labuan Bajo dengan membeli tanah, menginvestasikan dengan membangun hotel, membangun rumah, ataupun tempat hiburan lainnya. Dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai DSP, karena itu kuantitas pengunjung semakin banyak, karena semakin banyak orang yang mengenal Labuan Bajo. Fasilitas transportasi baik darat, laut, maupun udara juga semakin baik. Fasilitas akomodasi seperti hotel dan villa juga semakin banyak. Fasilitas umum seperti mal, rumah sakit, kafe, restoran, dan lain-lainnya juga semakin banyak. Dengan demikian, aspek lingkunganlah yang menjadi salah satu sorotan utama kami pada hal ini. Aspek lingkungan yang pertama adalah kebersihan. Di sini kami mendapat informasi Labuan Bajo dapat menghasilkan kurang lebih sebanyak 30 ton sampah setiap harinya. Sampah itu dapat digolongkan menjadi 6. Yang pertama adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga umumnya terdiri dari sampah organik dan anorganik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, misalnya dari buangan dapur, taman, debu, dan alat-alat rumah tangga. Yang kedua, sampah daerah komersial, yaitu sampah yang dihasilkan dari pertokoan, restoran, pasar, perkantoran, hotel, dan lainnya. Biasanya terdiri dari bahan pembungkus sisa-sisa makanan, kertas, dan lain sebagainya. Yang ketiga
sampah institusi. Sampah institusi berasal dari sekolah, rumah sakit, dan pusat pemerintahan. Yang keempat, sampah industri. Sampah industri berasal dari proses industri dari pengolahan bahan baku hingga hasil produksi. Yang kelima, sampah pembuangan. Sampah dari hasil pengelolaan air buangan dan sisa-sisa pembuangan dari insenerator. Yang keenam, sampah pertanian. Sampah pertanian berasal dari sisa-sisa pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Terhitung masih 10% pedagang dan pertokoan yang sudah memberlakukan kebijakan no plastik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Aspek lingkungan yang kedua adalah kelestarian. Pada awal April 2021 terjadi badai seroja. Beberapa daerah di Indonesia bagian timur termasuk NTT ikut merasakan dampaknya, terutama dalam segi lingkungannya. Ini merupakan beberapa ide yang dibuat oleh kelompok kami. Baiklah, yang pertama merupakan kami membuat sebuah organisasi yang bernama Indowan Volunteer Organization. Organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan volunteer sukarela agar bersama-sama membantu membersihkan lingkungan sekitar. Selain itu, Indowan ini juga bertujuan untuk mengundang para investor dan sponsorship untuk membantu menjalankan organisasi ini. Yang kami ingin ajak itu merupakan artis, selebgram, maupun penyanyi. Karena akan memberikan dampak yang cukup baik untuk mereka yang akan tampil di depan umum. Apabila seorang artis memiliki citra yang baik, maka otomatis akan semakin banyak disukai di mata orang lain. Salah satu artis yang kemungkinan ingin kami ajak saat ini berpengaruh Harvey-nya. Karena saat ini ia memiliki nama baik yang cukup tidak terlalu baik karena hal yang dilakukannya. Apabila ia melakukan investasi di tempat kami akan memberikan dia keuntungan di mana kami akan membuat para pamflet yang akan ditempelkan di proyek-proyek kami seterusnya, sehingga orang-orang akan tahu kalau Rahel V-nya ini berinvestasi di tempat kami agar Labuan Bajo menjadi semakin indah. Apabila yang berinvestasi di kami itu merupakan penyanyi, misalnya BTS, maka kami akan membuat pamflet juga dan menempelkannya di proyek kami, sehingga orang-orang juga akan tahu kalau BTS telah menginvestasikan di tempat kami, sehingga ia akan menjadi lebih terkenal di tempat Labuan Bajo dan sekitarnya. Program kerja kami yang kedua adalah Trust Vending Machine. Trust Vending Machine ini adalah alat penukar sampah dengan uang. Jadi, sampah yang dapat ditukarkan dengan uang minimal 1 kilo. Cara kerja mesin ini ada 2. Yang pertama adalah menukarkan sampah dan mendonasikan uangnya, yaitu uang yang didonasikan akan langsung diterima oleh penanggung jawab uang donasi, dan uang donasi ini akan kami bagikan ke orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua adalah sampah ditukarkan dengan e-money atau uang elektronik. Caranya adalah memasukkan sampah, lalu pilih e-money dan masukkan nomor rekening, dan uang yang ditukarkan dengan sampah akan langsung masuk ke dalam rekening si penukar sampah dengan uang ini. Jadi, alat trust vending machine ini akan kami taruh di beberapa titik di Labuan Bajo. Dan yang terakhir adalah plan itself. Nah, plan itself ini nantinya akan menjadi event dari
Indowan Volunteer Organization tadi, di mana dalam event ini kami akan mengajak artis, selebgram, ataupun penyanyi yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya seperti Rahel Fenya dan lainnya. Itu nanti akan membantu mempromosikan event ini sehingga makin banyak orang-orang yang datang dan tertarik untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan di Labuan Bajo. Nantinya kami akan menjual bibit-bibit tumbuhan dan mengajari bagaimana cara menanam tumbuhan tersebut di beberapa titik seperti Pulau Komodo dan Pulau Padar yang bertujuan untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, pada awal bulan April 2021 kemarin, Indonesia bagian timur termasuk Nusa Tenggara Timur itu ikut merasakan dampak dari badai Seroja. Banyak lingkungan sekitar yang ikut rusak karena badai tersebut, seperti pohon tumbang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan event ini kami harap kami dapat membantu melestarikan kembali pulau-pulau tersebut. Kami akan menjual bibit-bibit tumbuhan seperti pohon lontar, beringin, dan juga asam. Kenapa kami memilih bibit tumbuhan ini? Karena tumbuhan-tumbuhan ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang termasuk dalam ekosistem dari komodo tersebut. Sekian dari presentasi kami mengenai ide-ide kami bagaimana cara membantu mengembangkan objek wisata Labuan Bajo. Kami harap Bapak Ibu sekalian tertarik dan ingin ikut serta mengambil bagian dalam mengembangkan Labuan Bajo ini dengan cara berinvestasi dalam Indowan Organization tadi. Sekian dari kami. Terima kasih dan maaf apabila ada salah kata.